بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, dengan selesainya bab al-isti'adzah, bab tentang isti'adzah dan dalilnya pada pertemuan pekan yang lalu, alhamdulillah telah kita tuntaskan. Semoga Allah Jalla wa'ala menuntun kita apa yang telah kita pelajari, ilmu yang bermanfaat, menuntun dalam kehidupan kita, mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan tentunya kebahagiaan di akhirat kelak, dengan ditempatkan kita di jannahnya dengan penuh kenikmatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Maka pada malam ini kita melangkah pada bentuk ibadah berikutnya adalah al-istighatsah. Tepatnya di halaman ke-90. Mengingatkan kita kembali bahwa kita telah pelajari dari bentuk-bentuk ibadah atau jenis-jenis ibadah sekian yang ada. Kita telah bahas jenis ibadah yang pertama tentang doa, pembagian dan dalil-dalilnya di halaman ke-71. Bentuk ibadah yang kedua al-khauf, meletakkan rasa takut, jenis-jenisnya dan dalil-dalilnya di halaman ke-75. Berikutnya tentang ar-raja dan dalilnya di halaman ke-77. Berikutnya tentang at-tawakkul, tawakal dan dalilnya ada 79. Berikutnya ar-raghbah war-rahbah wal khusyu' dan dalil masing-masing keduanya ada 81. Kemudian al-khasyah, rasa khusyuk dan dalilnya ada 83. Wal inabah dan dalilnya di 84. Al-isti'anah dan dalilnya 85. Al-isti'adzah dan dalilnya 87 sampai 89. Maka jenis ibadah berikutnya halaman ke-90 al-istighatsah wa daliluha. Tentang masalah istighatsah yang kita insyaallah sudah masing-masing tahu, maka dibahas lebih lanjut oleh muallif
Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah sesuai dengan tatanan pada bab demi bab. Nah, maka pada kesempatan ini bab yang beliau sebutkan tentangnya al-istighatsah. Wa dalilul istighatsah qauluhu ta'ala. Kata muallif dan dalilnya tentang istighatsah itu firman-Nya Allah tabaraka wa ta'ala di surat Al-Anfal ayat ke-9. Masing-masing yang ada mushaf maka bisa dibuka surat dan ayat yang diisyaratkan. Beliau sebutkan potongan dalilnya pada ayat itu terkait judul di atas. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Nah, demikian beliau kutip ayat ke-9. Tentu kita perlu tahu juga secara lengkapnya ayat itu. Ayat itu bermula sebagaimana yang disebutkan dalil oleh muallif. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Maka di sana kelanjutannya. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Nah, kata Allah Jalla wa'ala, tatkala kalian beristighatsah. Di sana diawali dengan id, yang maknanya adalah ketika. Nah, ada id, ada ida. Ya, kalau ida, setelah dal ada alifnya lagi. Ida. Namun berbeda arti. Ida maknanya jika, apabila. Nah, kan tetapi di sini dengan id yang sering dimaknakan dengan ketika. Allah Jalla wa'ala ketika. Artinya ingatlah ketika. Tastaghitsuna. Kalian beristighatsah. Kita simak kata tastaghitsun. Kira-kira itu jamak apa tunggal? Nah, bentuk jamak. Nah, asalnya adalah tastaghits, tunggalnya. Nah, asalnya adalah tastaghits. Namun karena jamak, maka tastaghitsuna. Ada tambahan waw dan nun setelah ta. Tastaghitsuna. Kira-kira di situ tersirat padanya kata ganti apa di situ? Naam. Antum. Anta, antuma, antum. Kalau anta tastaghitsu. Antuma tastaghitsani. Antum tastaghitsuna. Kalian. Sudah jelas di situ ada kalian. Walaupun tidak tersebut. Karena terkandung pada kata ganti. Tinggal sekarang katanya itu apa? Katanya adalah tastaghits. Tastaghits itu dari kata istaghatha. Fi'il madhinya. Mudhari'nya yastaghitsu. Yastaghitsu.
sehingga masdarnya istighatsah. Istaghatha yastaghithu. Istighatsah. Nah, itulah asal usul katanya. Maka fi'il mudhari'nya yastaghith jadi tastaghithuna karena padanya kata ganti apa tadi? Antum. Nah, tastaghith artinya meminta bantuan. Nah, nanti akan disebutkan tentang definisinya. Karena kalian berarti apa maknanya? Ketika kalian meminta bantuan. Artinya di sini memohon pertolongan. Nah, tatkala kalian meminta pertolongan Rabbakum, kepada siapa? Kepada Rabbakum, kepada Rabb kalian. Nah, di situ pakai kata apa? Rabbnya kum. Ya, Rabb kum. Kum itu antum. Jadi menyesuaikan. Ya, karena kata kerjanya tadi antum, maka kelanjutannya pun juga antum. Tastaghitsuna rabbakum. Nah, ingatlah ketika kalian meminta bantuan atau kalian memohonkan pertolongan kepada Rabbakum, kepada Rabb kalian, yakni Allah. Fastajaba lakum. Allah kabulkan bagi kalian. Ada kata fa, kemudian disambung dengan istajaba. Fastajaba. Fi'il madhi. Artinya mengabulkan. Fastajaba. Maka Allah kabulkan lakum. Bagi kalian. Nah. Apa kata Allah? Anni mumiddukum. Bahwa aku, kata Allah, datangkan kepada kalian bi'alf. Apa alf? Dengan sejumlah 1000. Minal malaikah. Dari malaikatnya. Bala bantuan kepada kalian berupa 1000 malaikat. Malaikatnya bukan satu, tetapi berapa? Alf. Nah, satu malaikat saja sudah begitu besarnya, bagaimana kalau 1000? Jibril alaihissalam padanya 600 sayap. Ketika sayapnya itu dihempaskan, dikipaskan begini, akan menyentuh ufuk. Itu Jibril alaihissalam. Maka tentunya malaikat-malaikat yang lain, makhluknya Allah yang besar, yang selalu taat kepadanya. Nah, itu diturunkan tidak tanggung-tanggung oleh Allah Jalla wa'ala sejumlah 1000. Murdifin. Murdifin artinya beruntun, berturut-turut. Tidak henti-hentinya, terus berturut-turut. Nah, setidaknya sudah tergambar ayat ini. Demikian kelengkapan ayat ke-9. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ketika kalian meminta bantuan, memohon pertolongan kepada Rabb kalian, maka Allah Jalla wa'ala kabulkan bagi kalian bahwa aku, kata Allah, datangkan kepada kalian dalam 1000 malaikat yang berturut-turut. Kira-kira ayat ini ada sebabnya apa tidak?
disebutkan riwayat yang sahih, tepatnya pada Sahih Muslim, hadis yang sahih melalui jalan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala kata Umar, lamma kana yaum Badrin, ketika terjadi perang Badar, nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, memandang kepada pasukan kaum musyrikin. Wahum alf. Jumlahnya mereka berapa? 1000. Wa ashabuhu 300 wa 17 rajulan. Sementara beliau lihat jumlahnya para sahabat beliau, pasukan kaum muslimin 300. Berapa? 300. 300 lebih 17. Lebih 17. Nah, disebutkan dalam riwayat Bukhari, nah, dan juga yang lainnya 319. 319 rajulan. 319. Baik 317 atau 319, itulah jumlah pasukan kaum muslimin. Fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Maka melihat kondisi yang seperti ini, kekuatan yang jauh berbeda, sepertiganya. Nah, maka Nabi segera menghadap kiblat. Tsumma madda yadayhi. Kemudian beliau membentangkan kedua tangannya. Faja'ala yahtif bi rabbih. Maka beliau memulai untuk memanggil Allah. Nah, yahtif itu memanggil dengan suara yang agak tinggi. Nah, atau dalam makna yang lain beliau memuji Allah Jalla wa'ala. Tapi nampaknya konteksnya di sini memanggil dengan suara yang beliau angkat. Apa suara atau doa beliau? Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, sempurnakanlah bagiku ma wa'adtani, apa yang telah Engkau janjikan padaku. Sempurnakan segera ya Allah. Allahumma tini ma wa'adtani. Allah, datangkan kepadaku apa yang sudah Engkau janjikan padaku. Allahumma intahlika hadhil isabah. Ya Allah, jika Engkau binasakan kelompok kecil ini min ahlil Islam, dari kaum muslimin, jumlah kami yang seperti ini, jika Engkau hancurkan, Engkau berkehendak untuk menghabiskan, la tu'bad fil ardi, niscaya tidak akan disembah lagi setelah ini di muka bumi. Nah, demikian doa beliau. Famazala yahtif bi rabbih. Maka beliau terus menerus mengulangi doa tadi. Nah, mad dan yadaihi, membentangkan kedua tangannya. Mustaqbilal qiblah, menghadap kiblah. Hatta saqata ridaahu an mankibai. Sampai-sampai terjatuhlah selendang beliau dari kedua pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Jatuh karena saking ngangkatnya tangan seperti ini. Doa. Nah, fa'atahu Abu Bakar, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu datang menghampiri beliau. Fa'akhadha ridaahu. Beliau ambil apa? Selendangnya beliau tadi yang jatuh, fa'alqahu ala mankibai. Diletakkan lagi di atas pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma iltazamahu min wara'ih.
Kemudian yang ada di belakang beliau terus memperhatikan dan mengikuti beliau. Waqala, dan menyatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, kafaka, cukup untukmu ya Rasulullah, munasyidataka rabbak, panggilan, seruan, permintaanmu kepada Rabbmu. Cukup ya Nabi Allah. Fa'innahu sayanjizu lak ma wa'adak. Sungguhnya Allah Jalla wa'ala akan segera sempurnakan bagimu apa yang telah Allah janjikan padamu. Saking tidak teganya para sahabat memperhatikan Rasul, berdoa dengan penuh kesungguhan, sampai-sampai tidak mempedulikan sorban atau selendang yang ada di pundak beliau terjatuh. Kondisi yang seperti ini bisa kita bayangkan dan kita gambarkan. Seorang yang begitu seriusnya, maka yang lainnya kadang-kadang tidak terlalu dipedulikan. Begitulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kejadian itu. Bisa bayangkan jumlah mereka 1000. Jumlahnya muslimin 300 sekian. Secara perhitungan matematis kira-kira kalah. Jadi 1 lawan berapa? Lawan 3 ya. Cukup berat. Sehingga beliau tidak ingin sampai jatuhnya korban yang begitu tidak seimbang. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat ini. Ittastaghithuna rabbakum, ketika kalian, hai Muhammad, ya, dan juga para sahabat beliau, meminta pertolongan kepada Allah, fastajaba lakum, maka Allah kabulkan. Dengan apa? Dengan Allah turunkan, datangkan para malaikatnya. Alaihimus salatu wassalam. Dengan kita tahu asbabun nuzul, semakin memahamkan kita tentang ayat demi ayat Allah Jalla wa'ala. Setelah kita tahu pendalilannya, dan itulah matan yang disebutkan oleh penulis, kita lihat syarahnya Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah. Qauluhu wa dalilul istighatsah. Al-istighatsah, kata beliau menjelaskan definisinya, nau'un min anwa'il ibadah. Jenis dari jenis-jenis ibadah. Wahia talabul ghaud, yaitu adalah meminta bantuan, meminta pertolongan. Wahia la takunu illa 'inda syiddah, yang mana permintaan tolong berupa doa tadi tidaklah dilakukan kecuali di saat yang syiddah. Apa syiddah? Syiddah itu genting, dahsyat, sangat perlu sekali. Seperti beliau menghadapi tadi, pasukan musuh secara perhitungan jelas sudah tidak masuk, sudah 1000 banding 300. Maka tidak ada lain senjata seorang mukmin kecuali apa? Doa. Maka minta tolong, minta doa ketika dalam kondisi yang seperti itu, maka itu adalah istighatsah. Idza waqa'al insan fi syiddah fa innahu yatlubul ghaus
minallah. Jika seseorang sedang dalam keadaan genting, maka dia meminta bantuan pertolongan dari Allah. Wan najat min hadhihi syiddah, dan berupa najat, keselamatan. Nah, dari kondisi genting tersebut. Ditambahkan keterangan lebih lanjut oleh Syekh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabiri hafizahullah wa ra'ahu. Beliau mendefinisikan tidak jauh berbeda sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan. Kata beliau, al-istighatha talabul ghaut, minta bantuan atau pertolongan. Wa huwa ad-du'a hal asyiddah, berdoa dalam keadaan genting. Wa yufarraq bainal istighatha wad du'a, dan dibedakan antara istighatha dan doa. Fad doa a'ammu, maka doa lebih umum. Kenapa demikian? Haitsu yakun fi syiddah war raha. Karena doa itu dilakukan pada waktu genting dan pada waktu suka, pada waktu senang, gembira. Kita juga disuruh berdoa. Doa bukan waktu susah, waktu sedih, genting saja, tetapi juga di waktu kita longgar, kita dalam keadaan kenikmatan yang kita inginkan, kemudian kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Itu doa. Fisyiddah warraha. Amma al-istighatha fala takunu illa fisyiddah. Sedangkan istighatha tidaklah itu ada kecuali pada waktu yang genting. Bisa dipahami? Maka Rasulullah SAW beristighatha kepada Allah dengan penuh keikhlasan yang hak pada kejadian menghadapi perang Badar yang kemudian Allah Jalla wa'ala takdirkan kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, kita lanjutkan kembali ke penjelasan Syekh Al-Fauzan. Wal istighatha ala naw'ain. Maka istighatha itu terbagi menjadi dua. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, al-istighatsatu bil makhluqi fima la yaqdiru alaihi illallah Jalla wa'ala. Adalah beristighatsah kepada makhluk fima la yaqdiru alaihi, pada apa yang tidak dimampuinya, tidak dimampui oleh makhluk, illallah, kecuali hanya Allah yang bisa melakukannya. Maka istighatsah seperti ini kepada makhluk yang dia tidak mampu, ada syirkun. Maka istighatsah jenis ini adalah syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Karena itu kaitannya hanya Allah yang bisa melakukan, maka dia harus beristighatsah kepada Allah saja. Faman istaghatha bi ghairillah, siapa yang beristighatsah kepada selain Allah, min jinnin au insin au ghaibin au amwatin, baik berupa jin atau berupa manusia atau berupa ghaibin, makhluk yang gaib, au amwat, atau kepada orang-orang yang telah mati. Istighatsah seperti itu semua, fa inna hadza syirkun billah,
Azza wa Jalla, maka itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, mafhum insyaallah, tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Nah, ini yang pertama. Masih dilanjutkan sedikit oleh beliau, fal istighatsatu bil amwat wa bil ghaibin minasyayatin wal jinni ada syirkun billah jalla wa ala. Maka istighatsah kepada mayit, kepada yang gaib, nah, kepada dari para syaitan dan jin, maka ini adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, an-naw'u tsani, jenis yang kedua, al-istighatsah bil makhluk, masih berkaitan istighatsah kepada makhluk al-hadir, yang hadir. Hadir itu ada di depannya. Al-hayy, yang hidup, bukan sudah mati. Makhluk tadi bagaimana? Hadir dan hayyun. Hadir dan dia hidup. Bima yaqdiru alaih, terhadap apa yang dia mampu. Dia bisa untuk melakukan itu. Bisanya sesuai kewajaran sebagai makhluk. Nah, berarti ada 3 ya. Ada 3 syaratnya. Kalau minta beristighatsah kepada makhluk yang itu dibolehkan, ada 3. Dia hadir, dia hidup, dia mampu. Ada jaiz. Maka yang seperti ini boleh. Apa ada dalilnya ini? Tentu. Nah, setiap perkara dalam urusan agama ini tentu ada dalilnya. Jenis yang kedua ini boleh berdasarkan dalil dari suatu ayat Al-Quran. Tepatnya pada surat Al-Qasas. Ayat ke-15. Silahkan dibuka. Allah Jalla wa'ala menyatakan tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, potongan ayatnya saja. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwih. Nah. Fastaghatha. Nah, maka dia meminta bantuan. Bantuan pertolongan. Alladhi min syi'atihi, yang dari kelompoknya. Nah, yang dari kelompoknya. Alalladzi min aduwih, untuk menghadapi dari musuhnya. Nah, tidak berhenti sampai di situ, kemudian ayat itu masih berlanjut. Bahwa kazahu Musa, maka Musa pun memukulnya. Faqadha alaih, sampailah kemudian dia mati, musuh tadi. Qala hadza min amali syaitan. Maka Musa pun menyatakan dan menyadari bahwa ini adalah perbuatan syaitan. Innahu aduwwun mudhillun mubin. Di mana syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan, yang nyata permusuhannya. Demikian terjemah secara singkatnya. Kita lengkapi ayat ke-15 itu. Syekh Al-Fauzan menyebutkan potongan sampai di situ. Dan setelah itu masih ada kelanjutannya.
yang kemudian tadi berakhir innahu aduwwun mudhillum mubin. Maka kita lengkapi supaya lebih sempurna kita memahaminya. Awal ayat ke-15, wa dakhalal Madinah ala hini ghaflatin min ahliha wa wajada fiha rajulaini yaqtatilan hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwih. Baru kemudian fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwih wa wakazahu Musa faqada 'alaihi qala hadza min 'amali syaitan innahu aduwwun mudhillum mubin. Nah. Wa dakhala al-Madinah, maka dia masuk ke kota. Dia yang dimaksud adalah Musa. Nabi Musa alaihissalam masuk ke kota. Al-Madinah maknanya adalah kota. Kota yang dimaksud adalah Memphis. Jika Musa sudah cukup umur dan sempurna akalnya, kemudian suatu hari beliau turun ke kota. Ala hini ghaflah. Dalam keadaan penduduknya sedang lengah. Nah, sedang lengah ada beberapa pendapat. Ada yang menyatakan, kata Ibnu Abbas, adalah antara Isya. Antara sekitar waktu Isya. Pendapat lain, pendapat Sa'id bin Jubair dan Qatadah, adalah waktu zuhur. Ketika orang-orang sedang tidur. Maka nampaknya di sini Musa turun ke kota ketika penduduknya sedang lengah adalah ketika tengah hari. Di waktu penduduknya sedang istirahat. Fawajada fiha. Maka didapati oleh beliau di tempat itu rajulaini, dua orang, yaqtatilani, yang sedang berkelahi. Nah, hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwih. Yang satu dari golongan Bani Israel dan satu lagi dari musuhnya, yakni dari kaumnya Fir'aun. Yang satu dari Bani Israel, dari sukunya Nabi Musa alaihissalam, dan satunya dari pihak musuh, yaitu dari kaumnya Fir'aun. Nah. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Maka disebutkan secara langsung di sini, maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, kepada Nabi Musa. Di situ pada kata fastaghatha, beristighatha, artinya meminta bantuan. Siapa yang diminta bantuan? Makhluk. Makhluk tadi sudah terpenuhi syaratnya. Tajab sudah hadir, hidup, dan mampu untuk melakukannya. Nah, orang dari sukunya tadi adalah suku Kipti. Nah, dari kalangan Bani Israel. Dari suku Bani Israel. Nah, sedangkan dari musuhnya adalah suku Kipti, dari pihaknya kaumnya Fir'aun. Minta bantuan. Maka Nabi Musa terpanggil untuk membantu. Kenapa Nabi Musa bantu? Karena itu bentuk dari pembelaan kepada pihak yang dizalimi. Nah, lianna nasral madlum dinun
Karena membantu pihak yang dizalimi itu adalah agama. Fil milali kulliha 'alal umam. Ada agama-agama semuanya pada umat-umat yang ada. Merupakan suatu keharusan pada seluruh syariat-syariat yang ada. Kenapa minta bantuan? Sebutkan oleh Imam Qatadah rahimahullah, aradal qibti an yusakhira al-Israili. Suku Qibti, usuhnya tadi, meminta secara paksa kepada suku Israel. Nah, yang dari pihaknya kaumnya Nabi Musa. Maksa apa? Liyahmil hataban. Untuk disuruh bawa kayu bakar. Di matbakh Fir'aun. Untuk dapurnya Fir'aun. Untuk keperluan logistiknya Fir'aun. Nah, melihat disuruh begitu, maka yang Israel ini tadi tidak sanggup atau tidak bisa untuk memenuhi tadi. Nah, fa'aba alaih, maka dia tolak. Karena tidak bisa bantu tadi, ya, ditolak. Maka kemudian terjadilah pertikaian. Terjadi pertikaian, perkelahian mulut atau mungkin berupa fisik. Datanglah Nabi Musa alaihissalam tadi. Fastaghathahu bi Musa, maka suku Israel ini tadi meminta bantuan, melakukan istighatsah kepada Nabi Musa. Artinya meminta bantuan, pertolongan. Tolong saya, ya kami menghadapi musuh saya. Nah, dan orang Qibti tadi ini, kata Sa'id bin Jubair, kana khabbazan di Fir'aun. Tukang rotinya Fir'aun. Tukang bikin roti. Sehingga roti perlu kayu bakar. Nah, sehingga itu kaitannya. Maka karena tadi minta bantuan tadi, dibantulah oleh Musa dengan bawa Gaza. Maka Musa memukulnya. Arti lain, wakaza itu meninju. Meninju. Wakaza, lakaza, lahaza itu satu makna. Beda kata tetapi satu makna, artinya memukul. Disebutkan Imam Qatadah bahwa Musa memukulnya pakai tongkatnya. Disebutkan oleh Imam Mujahid, Musa memukulnya dengan telapak tangannya. Didorong begini. Nah, lain lagi menyebutkan bahwa beliau memukul dengan mengepalkan telapak tangannya. Seperti seseorang menghitung sejumlah 73. Yang jelas di sini artinya memukul, meninju. Apakah memukul tadi bagian dagunya atau bagian dadanya? Ini keterangan-keterangan yang ada, sebutkan semuanya. Maka Musa dengan memukulnya tadi, matilah suku Qibti tadi. Sebutkan riwayat bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak ada maksud untuk membunuh. Wa huwa la yuridu qatlu, beliau tidak ada maksud untuk membunuhnya. Innama qasdu daf'ih, melainkan beliau hanya untuk melerai gini dengan agak kuat gini. Karena kuatnya Nabi Musa. Nah, baru diginikan aja. Penggeblak mati ya. Nah. Bahwa kazahu Musa. Maka dipukullah oleh Nabi Musa alaihissalam. Sampailah pada kematian. Qala hadha min amali syaitan. Maka Nabi Musa alaihissalam sadar atas apa yang diperbuatnya. Dan menyatakan kepada dirinya bahwa ini adalah perbuatannya syaitan. Perbuatan di situ maksudnya adalah bujukan. Bujukan syaitan sehingga meletakkan amarah atau emosi sehingga terbangkitlah beliau melakukan suatu tindakan yang bisa mengantarkan kepada hilangnya nyawa. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, lam yakun yahil qatlul kafir yawma idin fi tilkal hal.
bukan teranggap tidak termasuk halal membunuh orang kafir di masa itu. Nah, li'annaha kanat hal kaffu anil qital. Karena keadaan waktu itu adalah menahan diri dari membunuh. Nah, yang jelas Nabi Musa alaihissalam menyadari kesalahannya dan menyatakan bahwa ini sebab bujukan dari syaitan. Innahu aduwwun mudhillun mubin. Dan ketahuilah syaitan itu adalah musuh yang paling nyata. Demikian tentang tafsir ayat itu. Maka di sana menjadi bukti bolehnya beristighatsah kepada makhluk selama terpenuhi syaratnya. Al-hadir, al-hayy, kemudian bima yaqdiru alaihi. Sehingga ketika ada suatu pertanyaan, hal yustaghath bil makhluk, apakah boleh untuk beristighatsah kepada makhluk? Maka kata Syekh Ubaid, na'am, ya boleh. Tentunya dengan rincian sebagaimana rincian tentang masalah isti'anah. Kita sudah bahas tentang isti'anah yang tidak jauh perbedaannya dengan istighatsah, bahwa meminta tolong, juga istighatsah meminta bantuan, syarat-syaratnya seperti tadi. Sehingga tergantung minta makhluknya itu kepada siapa, makhluk siapa dulu. Kalau makhluk itu makhluk manusia yang wajar, kemudian dia ada di depan kita, kemudian dia hidup, kemudian dia memang mampu sesuai dengan kewajarannya, maka dibolehkan berdasarkan peristiwa suku Bani Israel meminta bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menghadapi musuhnya dari suku Kipti, sukunya kaum Fir'aun. Udah masuk. Baik. Jika waktu sudah masuk, maka kita cukupkan sekian. Maka dengan itu selesailah sudah bab al-istighatsah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.